Oke, selamat berjumpa lagi dengan saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan ke kalian tentang gelombang berjalan. Ini adalah lanjutan materi sebelumnya tentang gelombang mekanik. Ya, jadi sebelumnya kita sudah membahas materi gelombang mekanik. Nah, sekarang kita bahas itu gelombang berjalan. Oke, gelombang berjalan itu adalah gelombang yang merambat dengan amplitudo tetap atau konstan di setiap titik yang dilaluinya. Nah, sebelumnya kita sudah membahas yang namanya amplitudo, itu dia adalah merupakan simpangan maksimum. Ya, jadi amplitudo merupakan simpangan maksimum. Jadi dia di sini nilainya adalah tetap simpangan maksimumnya. Ya. Nah, namun persamaan simpangannya tentu berbeda bergantung nilai simpangannya ya. Dengan persamaan yang tetap, nilai simpangannya akan berbeda-beda tergantung waktunya ya, dipengaruhi waktu dan frekuensi. Nah, oke. Dalam hal ini selanjutnya gelombang berjalan itu memiliki bentuk yang sinusoidal ya. Jadi sesuai dengan fungsi sinus sehingga dapat dibentuk sebuah persamaan gelombang berjalan. Nah, persamaannya akan kita bahas nanti. Fase gelombang disimbolkan seperti ini, dibaca P. Itu adalah sudut fase yang ditempuh tiap satu putaran ya. Jadi dia menempuh, persamaannya dapat dituliskan bahwa fase sama dengan T per T besar plus X per lambda. T kecil ini adalah waktu dalam sekon, dengan T besar adalah periode, X adalah jarak suatu titik ya terhadap sumber getaran, dengan lambda adalah panjang gelombang ya. Jadi di sini ya, lambda merupakan panjang gelombang. Ya, itu dia untuk lambda panjang gelombang. Ya, tentunya dia memiliki satuan meter. Nah, sudut fase adalah sudut yang ditempuh gelombang saat bergetar dalam fungsi sinus. Nah, sebenarnya hubungan antara fase dan sudut fase itu kalau kita lihat bahwa sudut fase sama dengan 2pi dikali fase. Ya, jadi 2pi kali ini. Nah, sudut fase ini memiliki satuan radian. Ini sudut fase, satuannya adalah radian. Ya, jadi kalau biasanya sudut mungkin kalian kenal itu satuannya adalah derajat. Nah, di sini dia memiliki satuan radian dalam fungsinya. Kalau fase bagaimana? Nah, fase ini dia adalah tanpa satuan. Ya, untuk fase gelombang tanpa satuan. Oke, kalau panjang gelombang ya tentu satuannya meter gitu kan ya. Nah, ini dia 2pi kali fasenya tadi itu adalah T per periode, waktu per periode plus minus X per lambda. Ini sebenarnya nanti kita akan lihat bahwa bentuknya bisa plus, bisa minus. Nah, selanjutnya ada beda fase. Beda fase. Nah, ini dia juga tanpa satuan. Ya. Karena yang ditanyakan beda fase. Tanpa satuan. Ya, oke. Dimana persamaannya beda fase adalah delta X per lambda. Apa itu delta X? Nah, di sini ya. Delta X itu adalah jarak dua buah titik yang ingin dicari atau diketahui beda fasenya dalam satuan tentunya SI meter. Ya, jadi delta X itu adalah jarak dua buah titik yang ingin dicari beda fasenya. Jadi misalkan ada dua buah titik, titik A dan titik B pada jarak
5 meter, berapa beda fasenya? Berarti delta X-nya adalah 5 meter. Maka beda fasenya adalah delta X per lambda, panjang gelombangnya berapa. Nah, nilai beda fase berkisar antara 0 sampai 1 dengan nilai bilangan bulat diabaikan. Nah, itu kelipatannya sih ya. Jadi itu adalah untuk beda fase. Nah, dua gelombang dikatakan sepase apabila beda fasenya adalah 0 dan memiliki frekuensi dan titik simpangan sama dalam waktu yang sama. Kemudian dua gelombang dikatakan berlawanan apabila beda fasenya setengah atau kelipatannya. Ya, jadi kelipatan ganjil dari setengah, setengah, 1/2, kemudian 2/2 dan seterusnya. Kalau ini yang sepase adalah 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu dia beda fasenya. Selanjutnya, ini kan beda fase ini ada yang tidak disebutkan lagi dan sering ditanyakan. Itu ada yang namanya beda sudut fase. Beda sudut fase. Delta, theta. Nah, ini hubungannya masih sama dengan sudut fase. Ya, jadi ada kaitannya fase ke sudut fase itu theta 2pi kali fase. Sedangkan kalau beda sudut fase ya konsepnya hampir sama. Yaitu beda sudut fase sama dengan ya 2pi. 2pi juga dikali beda fase. Ya, ini kalau kita jabarkan bagaimana? Ya, ini akan menjadi 2pi dikali beda fasenya adalah delta X per lambda. Oke, jadi kayak gitu dia, itu beda fasenya. Nah, beda sudut fase. Beda sudut fase tentunya di sini dia memiliki satuan. Ya, dia satuannya adalah satuan dari beda sudut fase adalah rad atau radian. Oke, nah jadi seperti ini dia tentang sudut fase dan beda sudut fase. Nah, sekarang kita lihat misalkan ini adalah sebuah persamaan sebuah bentuk gelombang yang berjalan ya. Ini adalah bentuk gelombang berjalan atau gelombang transversal dalam hal ini. Nah, ini beberapa bagian yang terdapat dalam gelombang ini ya pada arah vertikal atau atas bawah. Ini adalah Y atau simpangan ya. Bisa kita tuliskan ini adalah Y simpangan. Nah, kemudian ini adalah sumbu horizontal bisa menandakan X dan T. Nah, simpangan maksimum itu kita sebut sebagai amplitudo. Ini dia. Jadi pada bagian puncak dan bagian lembah itu dia merupakan simpangan maksimumnya. Jadi di sini. Oke, bagian ini adalah A atau amplitudo simpangan maksimum ini adalah 0. Nah, ini ya bagian bawah ini dia adalah merupakan ya juga minus A. Tanda minus itu dia menunjukkan bahwa posisinya adalah di bawah. Minus A. Ya. Nah, sekarang kita tinjau suatu titik. Ya. Misalkan kita memiliki titik P. Anggaplah di sini ini adalah merupakan ya, ini adalah titik P. Berapakah simpangan di titik P? Ini dia. Ya, jadi dari atas sampai di sini ini adalah merupakan YP, simpangan titik P, yang mana jarak titik P ini terhadap sumber getaran adalah ini. Ya, ini dia. Ini adalah merupakan X. Nah, persamaan simpangan di titik P ini dapat dituliskan yaitu sebagai YP sama dengan plus minus A sin dalam kurung omega T plus minus KX. Apa itu? Ya, ini keterangannya bahwa Y atau YP itu adalah simpangan partikel di titik P. Ya, dalam satuan meter dengan A
adalah amplitudo dalam satuan meter, dengan omega adalah frekuensi sudut atau kecepatan sudut. Ya, frekuensi sudut sama dengan istilahnya kecepatan sudut dengan satuan rad per sekon. Dengan T adalah waktu getar titik asal dalam satuan sekon dan K adalah bilangan gelombang. X adalah jarak partikel ke asal getaran. Nah, ini dia dalam satuan meter. Bilangan gelombang itu dia memiliki satuan, ya. Itu kalau dia memang SI satuannya, maka ini adalah meter per K 2pi per lambda. Rad per meter ya, ini satuannya. Oke, saya nyari penghapus dulu. Oke, ini dia satuannya adalah rad per meter. Nah, di mana omega kecepatan sudut, ya ini dia adalah memiliki persamaan 2pi kali F atau 2pi per periode. Dengan K adalah 2pi per lambda. Ya, maka hubungannya di sini nanti bisa kita jabarkan. Ya, nanti kita bisa lihat di persamaan bahwa V itu adalah omega per K. Ya, kenapa? Dasarnya adalah V itu lambda kali F. Ya. Nah, jika ya omega itu kita substitusikan dengan 2pi per periode dan K itu kita substitusikan dengan 2pi per lambda, maka ketemu bentuk seperti ini. Ya, ini saya tunjukkan ke kalian. Ya, dengan menggunakan persamaan bahwa YP sama dengan A, ya, plus minus A sin, oke. Nah, omega itu dia adalah bisa kita ganti dengan 2pi per ya 2pi per periode kemudian kali T plus minus K kita ganti dengan 2pi per lambda. Dan ini ada dikali X. Nah, jadi seperti itu dia bentuk dasarnya. Kita gantikan nilainya, ya akan ketemu. Keluarkan semua 2pi-nya, maka ya jadi plus minus A sin. Nah, artinya plus minus ini dia persamaannya bisa plus bisa minus A-nya. Ya, sin 2pi ya dalam kurung T per periode plus minus X per lambda. Oke, ini juga plus minus ini ya, X ini dia bisa plus bisa minus. Tergantung dari soalnya. Karena kapan dia plus, kapan dia minus, nanti saya tunjukkan. Ini dia YP. Oke. Ini persamaan yang bisa kita pakai. Ya. Jadi kalau saya nomori, ya ini adalah persamaan pertama. Ini adalah bentuk persamaan kedua yang bisa kita pakai. Nah, dengan mensubstitusi, ya, karena kita tahu ya bahwa frekuensi dengan periode itu adalah hubungannya kayak gini, bahwa frekuensi sama dengan 1 per periode. Nilai ini bisa kita substitusikan ke sini. Maka akan ketemulah persamaan bahwa YP sama dengan ya plus minus A sin 2pi F dikali periode plus minus X per lambda. Nah, ini adalah bentuk persamaan ketiga yang bisa kita pakai. Ya, jadi umumnya ya memang di sini ada 3 pola persamaan simpangan. Yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Nanti kalau diberikan bentuk persamaan ya tinggal kita cocokkan. Nanti akan lebih jelasnya bisa kita lihat di contoh soal. Nah, kita cek dulu kapan dia plus, kapan dia minus. Ya. Amplitudo ya. Jadi yang pertama kita lihat
amplitudo sama dengan positif jika gelombang mula-mula bergetar ke atas. Ini yang dimaksudkan ya. Jadi gerakan dia pertama ke atas. Jadi seperti ini dia positif amplitudonya. Jadi bentuk persamaannya adalah A gitu aja, nggak usah diisi plus. Ya langsung kita tuliskan A. Nah selanjutnya A sama dengan negatif jika gelombang mula-mula bergetar ke bawah. Nah, misalkan dia mulainya dari sini ya. Ini ke bawah dia dulu. Ya, ini misalkan sumber getarnya di sini garisnya ini. Kemudian dia geraknya ke bawah ya, itu dia A-nya min. Maka min A sin 2pi dan seterusnya. Min A sin dalam kurung omega T plus minus KX boleh juga. Nah, jadi seperti itu. Nah, bagaimana yang di dalam fungsi? Ya, untuk yang di dalam fungsi sinusoidalnya. Di dalam fungsi sinus. Ya, itu dia positif jika gelombang merambat ke kiri. Ya, jadi ini akan bernilai positif jika dia gelombangnya merambat ke kiri. Dan bernilai negatif jika gelombang merambat ke kanan. Nah, jadi seperti itu. Oke. Nah, ini ya, ini sebelum saya lupa, ini saya tambahkan lagi satu. Ini tentang V yang nilainya adalah omega per K. Ini sebenarnya dasarnya dari sini ya. Dasarnya bahwa V sama dengan lambda dikali F. Nah, dari sini kita bisa dapatkan lambda. Ya. Dimana kalau kita lihat ya, dasarnya dari persamaan ini K adalah 2pi per lambda. Maka lambda adalah sama dengan, ya tentunya akan menjadi 2pi per K. Nah, bagaimana dengan F? F itu adalah, omega adalah 2pi F, maka F adalah omega per 2pi. Jadi kita dapatkan gitu. Jadi F itu adalah omega per 2pi. Kita masukkan ke sini. Ya, nilai ini kita substitusi. Lambdanya adalah 2pi per K. Dengan F-nya adalah omega per 2pi. Kita sederhanakan 2pi dengan 2pi. Karena 2pi dengan 2pi ya ketemulah bahwa V sama dengan omega per K. Itulah. Ya, ini dia penjelasan. Kenapa kok nilai kecepatannya itu bisa langsung. Ya, ini adalah merupakan salah satu cara cepatnya bahwa V sama dengan omega per K. Tapi kalau kalian mau menggunakan rumus dasarnya, boleh. Bahwa V sama dengan lambda F. Oke. Nah, itu dulu pembahasan materinya. Nah, sekarang kita akan lihat contoh soal. Nah, ini dia contoh soal yang akan kita bahas. Nah, persamaan gelombang transversal yang merambat pada satu tali dinyatakan sebagai berikut. Diberikan dalam bentuk Y sama dengan 10 sin 2pi dalam kurung 0,5 X min 2T. Jika X dan Y dalam meter serta T dalam sekon, tentukanlah cepat rambat gelombang tersebut. Nah, oke. Pertama, kita harus lihat polanya. Pola persamaannya ini itu dia adalah seperti, ya boleh diarahkan ke pola persamaan yang kedua atau yang ketiga, yang mana 2pi-nya keluar. Nah, di sini kan 2pi-nya di luar ya. Ada juga nanti dimasukkan ke dalam. Maksud saya yang seperti ini. Ya, ini saya pisahkan dulu ya. Oke. Misalkan di sini.
Ya, bisa saja nanti dalam soal itu diberikan bentuknya kayak gini ya. Bahwa ini kalau saya masukkan 2pi-nya kayak gini. Bahwa Y sama dengan 10 sin. Nah, kalau 2pi-nya masuk 2 kali 0,5 jadi hasilnya adalah pi x min 2 pi kali 2 ya 4 pi t. Ini adalah bentuk yang sama. Ya. Ada kemungkinan polanya seperti ini tanpa 2pi. Ada kemungkinan polanya yang ada 2pi-nya. Bagaimana misalkan nanti kalau ketemu soal ini diberikan 3pi atau 6pi atau 10pi. Nah, kalau bentuknya seperti itu, yang paling gampang adalah masukkan lagi, dia arahkan ke bentuk persamaan yang ini. Ini dia yang paling gampang bisa kita kerjakan. Kalau bentuk ini hanya terbatas yang 2pi-nya saja. Ini ya, ini yang saya maksudkan. Hanya terbatas pada 2pi-nya ini saja. Kalau ini bukan 2pi, misalkan pi gitu saja, jangan. Masukkan saja dia ke dalam, itu paling gampang. Sebenarnya bisa diarahkan ke 2pi, tapi lumayan membutuhkan proses atau pemahaman matematika yang cukup. Nah, kalau kalian bingung ya, lebih baik ya masukkan saja. Caranya gimana ya? 2pi kali 0,5 atau ya kemudian 2pi kali 2 bentuknya seperti ini. Atau 3, misalkan ini 3pi ya, 3pi kali 0,5 dan 3pi kali 2t. Udah, itu harus kalian masukkan dan arahkan ke model persamaan yang kayak gini. Yang di sebelah kanan ini dia kan bentuknya adalah menyerupai persamaan yang pertama, bahwa Y sama dengan A sin dalam kurung. Nah, Kx min omega kali T. Ini bisa bolak-balik ya, bisa omega T min Kx atau bisa Kx min omega T, tergantung persamaannya. Yang penting kalian harus ingat bahwa yang menemani X itu adalah K dan yang menemani T adalah omega. Tidak jarang persamaan ini akan menjadi 10 sin 4 pi T min Kx atau min pi X gitu dia. Ya. 4 pi T min pi X. Jadi omeganya duluan, K-nya belakangan. Ya, ada juga yang kayak gini, tergantung si pembuat soal. Nah, kalau ini gimana polanya? Ya, ini yang 2pi ini dipakai. Ya, kalau yang ini kan Y. Ya, kita akan mengikuti pola yang ini ya, sama dengan A sin 2pi. Nah, kalau ini adalah X per lambda min, ini boleh, nah biar gampang, ini adalah F dia. F dikali T. Oh, berarti kita mengarahkan ke persamaan ketiga. Ya. Ini sebenarnya ya yang ditanyakan cuma satu, cepat lambat saja. Cuma yang akan saya bahas lebih dari itu. Ya, kita akan melakukan pembahasan untuk beberapa jenis pertanyaan yang masih terkait. Ya. Nah, misalkan pertama dari data ini apa yang kita dapatkan? Ya, ini bisa kalau kita lihat dari data dari persamaan yang di sebelah kiri, kita akan mendapatkan X per lambda, itu adalah ini. Kita akan mendapatkan nilai lambda. Ya. Misalkan panjang gelombang ya pertama ya. Jadi kayak gini caranya, gimana caranya mencari panjang gelombang? Nah, kalau dari sini, dari persamaan ini, untuk mendapatkan panjang gelombang, bahwa tinggal kita ambil saja, ya, X per lambda sama dengan berapa ini? 0,5X. Ya, ini dia. Maka bisa kita pindah bahwa X per 0,5X sama dengan lambda. Iya. Nah, jadi kita dapatkan di sini lambda sama dengan 1 per 0,5. Jangan dianggap 1 per 0,5 itu 0,5. Ya, 1 per 0,5 itu adalah 2. Karena X dan Y dalam meter, ya oke, lambda itu adalah besaran panjang, masuk bagian XY. Jadi dia adalah dalam satuan meter. Udah, kita udah dapat lambdanya. Jadi tinggal kita lihat dari sini, dapat lambda.
Kalau dari sini, apa yang kita dapat? Nah, dari bentuk ya ini sebelah kanannya bahwa F kali T sama dengan 2T. Hilangkan T-nya, sederhanakan ya. Ya, jadi kita akan dapatkan ya nilai F. F sama dengan 2 dalam satuan apa? Hz. Hz ya. Oke, itu yang kita dapatkan. Apa lagi ini bisa kita cari? Oke, dari ini amplitudo atau A. Amplitudonya berapa ya? Tinggal comot sini aja. 10. Satuannya meter. Ya, kita udah dapat. Frekuensi udah dapat. Periode gimana? Oke, periode ya. Tentu periode hubungannya dengan frekuensi. Ini amplitudo. Kemudian kalau periode D sama dengan ya 1 per frekuensi sama dengan 1 per 2 sekon. Dah kita dapat ini komponen-komponennya. Datanya kita dapat dari persamaan ini. Ya. Amplitudo, frekuensi, panjang gelombang. Udah kita dapat. Kemudian bagaimana dengan cepat rambatnya? Nah, cepat rambat bisa kita gunakan V sama dengan lambda dikali F. Lambdanya adalah 2 meter. Kali F-nya 2 Hz. Jadi sama dengan 4 meter per sekon. Nah, bisa nggak kita pakai omega per K? Bisa aja. Ya, omega itu adalah yang di T, K-nya ini. Cuma kalau menggunakan persamaan ini agak kesulitan karena kita nggak nyari omega. Tapi kalau lihat dari koefisiennya bisa. Yaitu 2 per 0,5 ketemu 4 juga. Nah, tapi dengan yang di sebelah kanan, kalau yang ini ya kita lihat. Nah, oke, saya bahas lagi satu. Bagaimana kalau bentuk persamaan kayak gini gitu kan? Nah, ini sebenarnya bisa bahwa kita akan dapatkan dari ini, kita peroleh pertama amplitudo sama dengan ya tetap 10 meter. Kemudian, nah ini kita hilangkan E ketemu K. K nilainya adalah sama dengan pi. Kemudian omeganya berapa? Ya, omega sama dengan 4 pi. Satuannya ya tentu rad per meter, ini adalah rad per sekon. Ya. Nah, itu. Terus apa? Nah, dari ini bisa kita menggunakan mencari gitu kan. Misalkan kita ingin mencari lambda. Nah, bagaimana caranya? Untuk cara yang ini gitu kan, bahwa kita dapat persamaan K adalah 2pi per lambda. Maka kita akan dapatkan lambda adalah sama dengan 2pi per K. Jadi sama dengan 2pi. K-nya kita miliki berapa nilainya? Pi. Ya, 2pi per pi 2 dalam satuan meter. Udah kita dapatkan K. Gitu dia. Selanjutnya apa yang bisa kita cari? Setelah dapat K, oke, bisa kita dapat frekuensi dari omega. Jadi persamaan omega adalah 2pi kali F. Maka F adalah 2pi per omega. Kebalik ya. Omega per 2pi. Ya. 2pi. Omeganya nilainya berapa? 4pi. Tanda minusnya nggak perlu ya. Karena itu hanya menentukan arah. Berarti kalau dia ini minus, dia arahnya adalah rambatnya ke kanan. 4pi per 2pi. Oke, kita dapat frekuensi sama dengan 2 Hz. Maka kalau kita ingin nyari periode, T sama dengan 1 per F. Gitu lagi ya, bahwa 1 per 2 sekon sama. Cepatnya gimana? Kecepatannya V sama dengan lambda kali F lagi, hasilnya sama. 2 meter dikali 2 Hz sama dengan ya 4 meter per sekon. Nah, atau boleh juga menggunakan V sama dengan omega per K. Omeganya udah kita lihat tadi, 4pi.
4pi. Per K-nya pi. Nah, jadi ketemu 4. Satuannya apa? Dalam SI, meter per sekon. Kok bisa tahu ya ini? XY dalam meter serta T dalam sekon. Nah, ini yang kita dapatkan. Oke, jadi seperti ini dia. Nah, sekarang misalkan ya dari soal yang tadi itu ditambahkan pertanyaan. Ya, bukan hanya sekedar mencari cepatnya. Ya, kalau tadi kan ingin mencari cepat rambat gelombang ya tinggal masuk omega per K. Kalau yang saya bahas tadi adalah menentukan semua tahapannya. Karena terkadang kalau soal EC itu bisa semua yang ditanyakan seperti tadi itu. Nah, bisa ditambahkan lagi satu, itu adalah tentukan simpangan pada titik P yang berjarak 5 meter dari pusat getaran saat waktunya 1 sekon. Nah, berarti ini X-nya 5 meter, ya. Ini adalah X 5 meter dan ini adalah T. Nilai inilah yang kita substitusi ke persamaan ini. Ya. Oke, ini ya. Kan dasarnya ini, bahwa Y sama dengan 10 sin 2pi dalam kurung. Kita boleh pakai persamaan utama atau persamaan yang sudah kita modif, kita sesuaikan dengan kebutuhan. Ya, 2pi 0,5, X-nya kita ganti 0,5X, X-nya 5 meter dikali 5, ya, kemudian kurang 2 dikali T-nya. T yang diminta adalah saat 1 sekon dikali 1. Nah, itu dia. Oke. Sekarang ya kita hitung bahwa 10 sin 2pi ini 2,5 dikurang 2. Ya. Sama dengan 10 sin 2pi 2,5 ya, 0,5. Oke, jadi 10 sin 2pi kali 0,5 itu adalah hasilnya pi. Nah, yang perlu kalian pahami bahwa ini semua memiliki satuannya masih rad. Ya. Nah, sin pi berapa? Pi ini dalam tidak serta-merta nilai pi ini adalah 3,14. Ya. Memang kita tahu pi itu 3,14, tapi dalam kasusnya seperti ini, pi dalam radian kalau kita ingin ubah ke derajat itu adalah setara dengan 180 derajat. Kenapa bisa seperti itu? Ya, jadi ini tolong diingat bahwa 1 pi dalam satuan rad adalah setara dengan 180 derajat. Kenapa? Karena ya 1 rad itu ya memiliki nilai, ada nilainya. Ya. Berapa ya? Kurang mendekat, kalau nggak salah 57, sekian. Ya, 57,27 ya, 57,27 derajat. Ini caranya gimana ya? 180 tinggal dibagi pi 3,14 atau 22/7. Nah, bagaimana kalau kita inginkan dalam derajat ya ini bahwa 10 dikali sin pi 180 derajat. Sin 180 derajat berapa? 0. Oke, jadi 0. Oke, jadi pada saat itu dia adalah posisinya di titik kesetimbangannya. Itu dia, ya. Nah, bagaimana nanti untuk menentukan nilai trigonometri ya? Ini ya. Tidak menutup kemungkinan setelah dalam perhitungan kalian akan dapatkan nilai pi yang cukup besar. Ya, kalau kalian menggunakan kalkulator ya tinggal dikalikan pi-nya itu 180 derajat, ya. Cuma di sini ya yang perlu kita lihat itu bahwa nilai pi yang 180 derajat itu untuk mempermudah ya bisa kita gunakan seperti ini. Nah, mungkin seperti itu dulu materi yang kita bahas tentang gelombang berjalan. Selamat belajar.